menantang batas logika. Apa kata-kata Nabi Zakaria? Ya Rob, aku minta keturunan, padahal istriku mandul. Jadi berdoalah pada skala-skala yang menantang batas logika. Anda ini sedang minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan minta kepada yang lain. Dan yang ketiga, nanti dari kekuatan ini adalah di ujungnya harus ada niat yang baik. Karuniakanlah aku anak, lalu kemudian aku minta anak itu diridhoi. Supaya mewarisi, berarti mewariskan kebaikan, mewariskan sebagian keluarga Yakub. Ada 3 pelajaran, ada berapa pelajaran? Ada 3 pelajaran. Yang nanti kita akan bahas dalam perpanjangan segmen berikutnya. Tepuk tangan bagi sahabat-sahabat sekalian. Oke. Sahabat, dimanapun Anda berada, saya sekarang berada pada akhir segmen pertama. Saya mengajak sahabat-sahabat yang ingin mendapatkan motivasi harian dari Semangat Langit. Saya dan semua tim Semangat Langit, terutama saya, akan mengirimkan motivasi harian setiap harinya, setiap paginya langsung ke inbox email Anda, gratis. Anda cukup ketik email Anda. Sekali lagi Anda cukup ketik alamat email Anda, kirim ke 085, 2-nya 2 kali, 22, 0-nya 4 kali, 0000 dan 122. Sekali lagi 085, 22, 0000, 122. Terima kasih, jeda iklan berikut ini. Tayangan informasi dan inspiratif yang menceritakan peradaban Islam mancanegara. Ya, Jepang sangat menarik ya. Setiap harinya ada 10 orang yang melafalkan kalimat syahadat untuk masuk. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Banyak cerita pengalaman yang menarik di Potret Islam Mancanegara di channel Khazanah. وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. One Day One Juice bersama Muzamil Hasbala di Murotal di channel Khazanah. Oke, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim, awal segmen 2. Oke, kita masuk ya. Hikmah-hikmah pelajaran dari Nabi Zakaria. Coba lagi. Hikmah-hikmah pelajaran dari Nabi Zakaria. Skala doa Nabi Zakaria. Oke. Kawan-kawan sekalian, yang pertama yang harus kita rasakan ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi Zakaria meliputi doanya ini dengan adab. Dengan apa? Adab. Apa adabnya? Ya Allah, aku tidak pernah kecewa kepadamu. Maka mulailah hubungan batin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perasaan kecewa. Penuh keridoan. Penuh apa? Penuh keridoan. Bagaimana Anda mau berdoa kepada Allah, tetapi Anda sedang marah sama Dia, Anda sedang kecewa sama Dia. Ya Allah, saya nggak tahu sih kenapa suami begini, gitu kan? Kenapa harus sama dia? Pokoknya gimana ya Allah caranya? Ini bukan berdoa, Anda komplain. Coba rasakan. Ya Allah, kok bisnis begini sih ya Allah? Ya Allah, coba aja. Saya nggak terima ke kampus ini. Coba aja, saya harusnya begini. Coba aja loh. Anda ini lagi doa apa lagi komplain? Coba Nabi Zakaria. Khafiyah. Coba apa? Ya, minta itu dengan lemah lembut. Dan ngomong apa? Aku tidak pernah kecewa. Ya Allah, apa yang telah terjadi aku tidak pernah kecewa. Itu adab yang pertama. Itu adab yang pertama. Yang kedua, berdoalah dengan skala. Dengan apa? Skala. Bukan dengan skala kita, tapi skala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa Nabi Zakaria skala Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, aku minta anak walaupun istriku mandul, karena aku mengetahui Engkaulah yang menggenggam segala kekuasaan yang ada di langit dan di bumi.
Nah, pengetahuan sekarang menjawab, harusnya doa-doa kita, ya Allah karuniakan aku anak. Walaupun kondisi begini, karena engkau yang menggenggam ovum, gitu kan? Engkau yang menggenggam keturunan, engkau yang menggenggam sel-sel dalam tubuh kami. Maka bangunlah skalanya dengan skala doa Nabi Zakaria. Nah, kita ini jamaah sekalian, kenapa kondisinya ada di skala-skala yang begini? Karena skala-skala kecil begini, karena doa-doa kita yang tidak kita abzais. Coba ulangi, abzais. Nah, doalah dengan skala Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ini proyek kebaikan banyak dan aku niatkan semuanya jalan, izinkan hamba kuat untuk melaksanakannya. Tantang batas-batas logika. Coba ulangi. Karena ketika Anda berdoa, Anda bukan meminta pertolongan pada diri Anda, bukan meminta pertolongan pada tetangga Anda sedang meminta pertolongan pada yang maha kuat. Alimun azim, ya, wa huwa ala kulli syai'in qadir, al-qawi, al-fatah, ar-razak, al-ghani. Hayo. Dia punya segalanya. Ayolah Bu, ayolah. Kenapa kok yang punya mental begini orang lain? Yang akhirnya bisa buka banyak bisnis di Indonesia. Kita sering ngomong, ayo kita buka di negara ini. Kita Indonesia apa laku? Nah, coba lihat Bu, mental kita. 200 juta muslim, tapi punya mental pengecut. Mentalnya domba, mentalnya bukan mental singa. Nah, ayo di sini saya ngelihat banyak pengusaha dan yang nonton juga banyak pengusaha, banyak yang berkarir. Mari, saya bertemu anak-anak muda di BUMN ya. Ada salah satu sahabat saya di sebuah maskapai nasional. Mas Dea, kamu harus jadi CEO. Udahlah. Dari pertama kali dia ngomong sama saya, sekarang Pak, di usia yang muda karirnya paling tumbuh luar biasa. Dari pertama kali dia masuk ke maskapai itu saya bilang, CEO. Pancang deh. Wah, gitu kan. Wah, yaudah. Skala doa. Dan ini yang tidak ada di kita. Coba yang kedua apa? Naikkan skala doa. Dan yang terakhir, sebelum saya tutup segmen ini, kemudian segmen ketiga kita akan penuhi dengan tanya jawab. Yang terakhir dan yang ketiga adalah, kawan-kawan sekalian, harus ada ujungnya kebaikan. Minta anak untuk apa? Apa kata Nabi Zakaria? Untuk mewarisiku, agar engkau meridhoinya. Apa semangat dari ayat itu apa? Semangat dari kalimat itu. Supaya ada penerus kebaikanku, betul? Supaya penerus. Nah sekarang minta 100 juta potong baju untuk apa? Nah saya merasakan. Randy minta masuk TV untuk apa? Proposalnya jelas Pak. Lah kita minta ke rektor dana 10 juta, itu jelas. Rektor nanya, untuk apa? Maka skala doa yang mustahil, yang mustahil itu begini. Ya Allah, saya minta utang-utang saya dilunasi. Terus kalau dilunasi kamu ngapain? Supaya kalau misalnya sudah dilunasi, saya punya waktu lebih luas, lebih longgar lagi untuk umat. Saya minta uang lebih banyak untuk bisa melakukan banyak kebaikan. Ya Allah, kalau memang harus populer, populerkanlah ya Allah. Supaya bisa berbicara dengan banyak kalangan. Maka di setiap ujung doa kita harus ada proposal yang baik-baik. Ya, itu 3 kuncinya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ini akhir segmen kedua, sahabat-sahabat sekalian. Gak lupa, selalu saya ulang-ulang di pemirsa sekalian. Dapatkan motivasi harian saya, inspirasi setiap pagi dari Semangat Langit. Saya tulis langsung ke inbox email Anda. Setiap hari cukup ketik alamat email Anda, kirim ke 085 22 0000 122. Dan follow semua akun sosmed Semangat Langit dimanapun dia berada. Terima kasih, jeda iklan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah talkshow monolog yang mengkaji fenomena yang sedang menjadi isu hangat dan dikupas berdasarkan Al-Quran serta hadis oleh seorang ustadz berpenampilan santai. Kita akan mengkaji isi kandungannya, isi maknanya, isi hikmahnya, agar bisa menjadi sahabat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengaji dan mengkaji di channel Khasana. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Mau di Mekah, mau di Indonesia, di Amerika. Banyak cerita pengalaman yang menarik di Potret Islam Mancanegara di channel Khasana. Innahu lakum aduwwum mubin.
One Day One Juice bersama Muzamil Hasbala di Murotal di channel Khasana. Baik, ya awal segmen ketiga Semangat Langit, sebuah program pengembangan diri berbasis Islam, berbasis Quran dan Sunnah. Oke, segmen 3 saya buka penanya. Ada yang mau bertanya? Silakan Bu, yang berjilbab Tosca. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Aisyah, owner Ya. Suka Sehat dari Sukabumi. Sukabumi. Wah. Berapa jam ke studio? Berapa jam ke studio? Sekitar 5 jam. 5 jam sini ya, luar biasa. Good, silakan Mbak. Ya, ini yang ingin saya tanyakan. Kan kalau dalam bisnis itu kan ada untuk mencapai target itu kan ada yang kita harus lihat itu ada dari SMART itu ya. Smart, oke. Nah, sedangkan kalau dalam ukuran Coba singkatannya apa supaya penonton tahu? Smart. Oh, nggak hafal. Oh, yang terukur ya, measurable, realistis. Oke, lanjut. Nah, lalu kalau untuk dalam ukuran Allah itu kan apa sih namanya? Skalanya itu kan nggak ada yang nggak mungkin gitu. Kun fayakun baginya. Nah, bagaimana menyeimbangkan saat kita antara smart itu dengan ukurannya Allah gitu aja sih. Oke, good. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan sekalian, saya akan jawab ini dengan sangat sederhana sekali. Jadi dalam bisnis ya kawan-kawan, dalam bisnis itu sebetulnya ada yang namanya grow, ada yang smart. Grow, coba sama-sama, goal, coba lagi. Goal, lalu kemudian realitinya hari ini seperti apa, lalu opsi-opsi yang harus kita pilih apa, lalu kemudian winning actionnya mau kayak apa. Nah di titik goal ini dalam istilah bisnis coaching harus terukur, coba ulangi, harus apa? Terukur dan memang realistis. Nah sekarang kawan-kawan sekalian, banyak ketika kita ngomong terukur dan realistis, itu mengukurnya pada skala-skala pengetahuan kita. Semangat menantang batas-batas logika itu ada di sebuah kitab yang ada di rumah kita, kadang-kadang ditempatkan di tempat paling tinggi berdebu dan tidak pernah dibaca. Adapun dibaca cuma sekali lewat, tidak pernah dibaca terjemahannya. Adapun dibaca terjemahannya tidak dimaknai. Coba bayangkan, kalau misalnya kita merasakan, coba. Rabbuka huwa alayya hayyin. Coba ulangi. Rabbuka huwa alayya hayyin, mudah baginya. Harusnya kalau kita menghafal Quran ketemu ayat itu, Rabbuka huwa alayya hayyin. Rencana-rencana kita nggak berani kita tuliskan jadi mudah semua. Karena kita bungkus ke Allah Subhanahu wa taala. Oke, Bu. Mari realistis, Bu. Coba Ibu sebut ya. Realistis semua. Ibu mau dapat 1 triliun. Omset saya 1 triliun per tahun. Realistis. Pembelanjaan masyarakat di Indonesia 900 triliun per tahun, Bu. Realistis. Oke? Tepuk tangan buat Anda, ya. Good. Sangat realistis. Sudah. Besarkan realitas Anda. Oke? Penanya berikutnya. Ibu silakan yang berjilbab biru, boleh perkenalkan nama, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nila dari Pondok Cabe. Ya. Saya seorang ibu rumah tangga yang ingin jadi pengusaha sukses. Masya Allah, good. Silakan Bu, langsung pertanyaannya, boleh. Pertanyaannya, bagaimana kita apa betul ingin memulai usaha itu, apa betul dari hobi kita dulu gitu. Sedangkan hobi kita itu seperti saya ini, ibu-ibu rumah tangga yang banyak sekali hobinya gitu. Jadi Good. bagaimana untuk memulai itu gitu. Dan bagaimana jika doa-doa itu agar tidak berdoa harapan kita yang baik yang banyak itu tidak menjadi, sebaliknya tidak menjadi ujian buat kita. Oke, gitu. Terima kasih. Oke, saya jawab pertanyaan kedua ya. Tepuk tangan buat Ibu ya. Dengan Ibu siapa tadi, mohon maaf? Dengan Ibu Nila. Ibu Nila, oke Ibu Nila ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mulai begini. Maka dari itu pelajarilah kalimat dari doa Nabi Zakaria. Bungkus ujungnya dengan kebaikan. Coba ulangi. Bungkus ujungnya dengan kebaikan. Saya percaya begini Bu. Saya percaya begini. Ketika kita berdoa, sebetulnya Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan permintaan itu. Benar enggak? Makanya kita diilhamkan. Coba saya tanya, hati kita dalam genggaman siapa, Bu? Allah. Ya, saya belajar dari seorang, ya ini silakan ada debatable, tapi seorang sufi menjelaskan bahwa ketika kamu bertobat,
sebelum kamu bertobat Allah sudah mengampuni. Karena begitu kamu mau tobat itu gerakannya dari siapa? Dari Allah. Ketika kita bisa sujud di masjid, itu yang milih siapa kita hadir ke masjid? Allah, semuanya pilihan Allah, termasuk doa-doa kita. Maka dari itu Pak, kalau misalnya ada rasanya pengen banget umrohin mama, nah coba rasakan. Rasanya pengen banget haji sama bapak mama. Itu Pak, itu sudah diimplan sama Allah. Ikuti. Saya dari kecil ngeliat Zainuddin MZ, banyak umat, saya ingat banget. Masa depan Indonesia tergantung pada anak-anak muda hari ini. Randy umur anak kelas 2 SD tersentuh dengan ceramah itu, coba Bapak Ibu rasakan. Saya bermimpi jadi Zainuddin MZ itu sudah dari 2 SD, coba bayangin. Naik di atas tempat tidur, kumpulin guling, pakai podium, ibu saya ngetawain. Mau jadi apa? Kayak jadi MZ mah, nah, gitu, coba. Saya mengikuti rencana Allah pada diri saya. Mengikuti dorongan Allah pada diri saya. Mengoleksi MP3-nya Agim. Ya, saya koleksi MP3-nya Agim. Saya jadi panitianya Agim di Balikpapan. Ya, bawa-bawa Indofood supaya bisa dekat sama Agim. Saya ngelihat anak orang-orang berkumpul di Lapangan Merdeka. Dan hati saya tergerak, Bu. Suatu saat saya di situ. Suatu saat saya akan menggerakkan umat ini lebih baik. Saya kumpulin YouTube-nya Ustadz Yusuf Mansur. Dan saya mengikuti rencana itu, Bu. Oke? Nah, tapi rencana itu untuk apa? Bungkus dengan kebaikan. Untuk apa? Bahaya Loren, nanti kalau populer gak gampang. Betul. Bahaya Loren, di panggung itu menyihir. Betul. Bahaya Loren, nanti kalau udah di atas itu anginnya keras nih, di Facebook mulai rame. Siap-siap Kang, jadi seleb, anginnya badainya keras. Badai-badailah, gitu loh, ngerti maksudnya? Aku bersama Allah. Yang mengerikan itu ketika badai datang engkau tidak bersama Allah. Yang mengerikan itu ketika ada orang mau buruk kepada kamu, kamu tidak bersama Allah. Yang mengerikan itu kalau bisnismu jatuh, kamu tidak bersama Allah. Kalau kita masih ridho sama Allah, masih yakin sama Allah, apapun, ya apapun yang dihadapi, tidak perlu khawatir. Tepuk tangan buat Ibu Nila. Oke, baik kawan-kawan sekalian, akhirnya kita berada di penghujung segmen dan di penghujung episode ini. Di akhir episode saya selalu ingin menyapa setiap pemirsa yang menyaksikan tayangan ini dimanapun Anda berada. Ya. Pemirsa yang menyaksikan ini di seluruh kanal-kanal sosmed, pemirsa yang menyaksikan ini di seluruh kanal-kanal stasiun TV dimanapun Anda berada. Dan saya tidak tahu bagaimana tayangan ini hadir di kehidupan Anda, tapi saya tidak bosan-bosan mengatakan bahwa kehadiran tayangan ini di kehidupan Anda bukan tanpa alasan. Sekali lagi Allah menetapkan, mentakdirkan kejadian, kita bertemu pada episode ini bukan tanpa alasan. Berarti kalau tayangan ini sudah ada dan sampai kepada diri Anda, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan hal-hal besar terjadi pada diri Anda. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan doa-doa Anda diperbesar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan doa-doa dan harapan-harapan Anda diperluas. Maka terimalah pesan-pesan perluasan itu. Ya, lihatlah orang tua Anda, ya, yang masa tuanya hidup di rumah yang tidak layak, ya, dengan rupiah yang tidak layak, dengan tunjangan yang tidak layak, maka jadilah seorang anak yang meniatkan memberikan yang terbaik buat orang tua. Akan saya beri mama papa saya supir, akan saya beri papa mama saya rumah yang terbaik, akan saya bawa papa dan mama saya wukuf di Arafah, haji, tawaf, sa'i, umroh, tahalul bersama saya. Ya. Maka luaskanlah ketika sekarang Anda hanya punya 9 cabang, 11 cabang, 10 cabang. Maka luaskanlah mimpi Anda. Ya. Hadirkanlah kalau Anda bisnis, hadirkanlah produk Anda semaksimal mungkin. Kalau Anda berkarir, niatkanlah Anda berkarir. Karena tayangan ini sampai kepada Anda, pesan ini sampai kepada Anda atas izin Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menginginkan hal-hal besar terjadi pada diri Anda. Rasakanlah itu, sahabat sekalian. Saya hanya seksi bunyi-bunyian, pita suara saya dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, pikiran saya dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, jiwa saya lahir batin dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri Anda. Ya, naikkan skala doa Anda seperti skala doa Nabi Zakaria. Upsize your life, upsize your hope, upsize your doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.